Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan. Masih lancar puasanya ya. Oke, seperti biasa pagi ini saya akan memberikan tips-tips menarik dan juga inspirasi pagi tentang kisah-kisah sahabat yang mudah-mudahan bisa memberikan energi positif untuk teman-teman, untuk sahabat semua dalam menjalani hari. Nah, pagi ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini merupakan sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. Abdullah bin Maktum ini adalah seorang yang buta. Suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum mendengar Rasulullah berdakwah tentang keutamaan sholat di masjid ketika mendengar adzan. Lalu Abdullah bin Umi Maktum ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku untukku seorang yang buta?" Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah telingamu masih bisa mendengar? Kalau masih bisa, maka laksanakan." Nah, begitu mendengar sabda dari Rasulullah seperti itu, Abdullah bin Umi Maktum pun segera melaksanakan. Pada pagi harinya, Abdullah bin Umi Maktum ini berjalan awalnya dengan merangkak ya, karena posisinya beliau tunanetra, buta, jadi dia berusaha berjalan sampai ke masjid. Nah, di tengah perjalanan kakinya ini kesandung batu dan berdarah. Nah, setelah itu hari berikutnya ketika di tengah perjalanan lagi menuju ke masjid, ada seorang pemuda yang menuntunnya sampai ke masjid. Hari berikutnya lagi ada juga seorang pemuda yang menuntunnya. Lalu Abdullah bin Umi Maktum ini pun bertanya, "Wahai pemuda, siapakah engkau? Aku ingin mendoakan kamu, bolehkah aku tahu?" Lalu si pemuda tadi berkata, "Untuk apa kamu tahu siapa saya? Saya tidak mau engkau doakan." Lalu Ibnu Umi Maktum ini kemudian berkata, "Kalau kau tidak mau aku doakan, baiklah tidak usah menuntunku sampai ke masjid." Kemudian si pemuda tadi pun berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini adalah iblis." "Lalu kenapa engkau menuntunku sampai ke masjid?" kata Abdullah ibnu Umi Maktum. "Perlu engkau tahu, kemarin ketika engkau jatuh tersandung batu dan kakimu berdarah, Allah telah mengampuni separuh dosamu. Dan aku takut kalau engkau sampai jatuh lagi dan kakimu berdarah, Allah akan mengampuni separuh dosamu, sehingga semua dosamu itu akan diampuni. Dan aku akan sia-sia menggodamu selama ini." Begitu jawaban dari iblis. Nah, jadi dalam keadaan buta, dalam keadaan apapun, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sebuah uzur. Selagi kita masih punya rasa iman, selagi kita ingin bertakwa kepada Allah. Nah, ada juga kisah-kisah lain tentang Abdullah bin Umi Maktum ini. Nah, mari kita simak. Kebetulan kemarin saya dari Pondok Pesantren Rijalul Quran dan Ustadz yang di situ ya, Habib Qori, juga membahas tentang Abdullah ibnu Umi Maktum. Mari kita dengarkan ya. Ini masih ada sambungannya dengan ini, yaitu tentang uzur. Jadi Abdullah ibnu Umi Maktum ini tidak pernah uzur. Dan di salah satu riwayat itu disebutkan Abdullah bin Umi Maktum ini adalah salah satu sahabat yang menyebabkan turunnya surat Abasa. Jadi suatu ketika Abdullah ibnu Umi Maktum ini datang pada Rasulullah minta diajarkan ayat Al-Quran. Tetapi posisinya saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama orang-orang Quraisy dan sedang berdakwah pada orang-orang Quraisy. Harapannya waktu itu ketika orang-orang pemuka Quraisy ini bisa masuk Islam, tentu akan menjadi hal yang penting dalam Islam agar orang-orang Islam tidak dianiaya. Dan saat itu datanglah Ibnu Umi Maktum untuk meminta diajarkan ayat Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpaling muka dan mengalihkan ke orang Quraisy tadi. Lalu turunlah surat Abasa. Nah, nanti artinya bisa dibaca sendiri. Intinya surat Abasa itu teguran untuk Nabi Muhammad SAW bahwa tidak boleh bermuka masam pada orang yang minta pengajaran Al-Quran meskipun itu orang buta. Ya seperti itu. Ya, mari kita dengarkan kisah Abdullah ibnu Umi Maktum yang lain melalui tausiah dari Habib Qori. Ayo. Kita mencari-cari uzur untuk meninggalkan amal. Beda apa bedanya? Kalau sahabat tidak mempedulikan uzur untuk mencapai amal, itu sahabat. Tapi kalau kita cari-cari uzur untuk meninggalkan amal,
Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau ini pingin sekali jihad fisabilillah, tapi buta. Maka turun ayat mengenai Ummi Maktum ketika datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini pingin ikut berjihad fisabilillah, tapi saya ini buta. Maka turun ayat, ya, turun ayat mengenai ayat la yastawil qa'idun minal mu'minin wa la yastawil qa'idun la yastawil mujahidun. Gimana ini? La yastawil qa'idun minal mu'minin wal mujahidun fi sabilillah. Terus ghairi ulid darar. Ya, la yastawil qa'idun minal mu'minin wal mujahidun ghairi ulid darari. Nah, ghairi ulid darar itu adalah Abdullah ibnu Maktum. Tidak sama orang yang duduk di rumah dengan orang yang berangkat berjuang di jalan Allah. Ghairi ulid darar, kecuali orang-orang yang punya uzur, buta, tuli, pincang, sakit. Tapi ayat ini turun berkaitan dengan soalnya Abdullah ibnu Ummi Maktum kepada Nabi karena buta. Artinya ayat turun untuk menerima uzur Abdullah ibnu Maktum yang buta. Tapi akhirnya gimana Abdullah ibnu Maktum? Abdullah ibnu Maktum itu bilang, ketika Nabi sudah wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, ketika zaman Sayyidina Umar pada pasukan Khalid bin Walid, tiba-tiba di tengah pasukan ketika dicek ada Abdullah bin Maktum, buta, dengan pakaian lengkap, ya, baju perang lengkap, bawa pedang. Maka Khalid bin Walid bilang, "Hai Abdullah bin Maktum, kenapa kamu ada di barisan perang? Kamu di buta loh." "Enggak, saya sudah mendengar teman-teman saya gugur di jalan Allah. Saya ingin mencapai derajat itu walaupun saya buta." Tapi kamu kan uzur buta. Ayat Quran turun itu sebab kamu. La yastawil qa'idun minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah ghairi ulid darar. Ulid darar itu kamu tuh. Enggak. Saya tetap ingin berjuang di jalan Allah. Serahkan bendera kepada saya karena saya nggak mungkin lari. Kalian semua yang melek itu bisa saja lari dari peperangan. Kalau saya nggak mungkin. Serahkan bendera kepada saya. Akhirnya diserahkan bendera. Ketika peperangan usai, ternyata Abdullah ibnu Maktum ditemukan dalam keadaan syahid sambil memeluk bendera umat Islam. Bayangkan, sahabat itu begitu, uzur ada tapi nggak dipedulikan demi mencapai derajat. Nah, kita ini kebalik, cari uzur padahal tidak ada biar meninggalkan amal. Beda? Nah, kalau mau ikuti sahabat, nah, jangan peduli mau tuli kan masih bisa. Nah, bisa hafal Quran bisa. Dulu ada seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh, pincang. Ketika perang Uhud, itu anaknya namanya Mu'adz bin Amr bin Jamuh sowan kepada Nabi. "Wahai Rasulullah, ini bapak saya ikut perang. Ini pincang beliau itu. Apakah dia sudah termasuk uzur ikut pertempuran?" "Oh iya, sudah uzur itu ayah kamu karena sakit pincang." Maka diajak. "Saya tetap ingin jihad ya Rasulullah. Tapi anak saya, keluarga saya nggak boleh karena saya pincang." Maka Nabi mengatakan, "Iya, kamu sudah dianggap uzur karena pincang, nggak bisa ikut berjuang di jalan Allah." Karena diizinkan oleh Nabi tidak ikut, maka pulang. Sampai di rumah, ketemu sama istrinya, tengah duduk, istrinya bilang, "Laki-laki kok di rumah? Terbakar. Laki-laki kok di rumah." Langsung ambil perkakas perangnya, gabung. Maka ketika Nabi lihat, "Loh, kok kamu kembali hai Amr bin Jamuh? Wahai Amr bin Jamuh, kok kamu kembali?" "Ya Rasulullah, saya ingin meniti jembatan sirat dengan kaki pincangku ini." Coba, ketika berangkat ke medan perang, beliau syahid, dan anehnya ketika mayatnya diangkat, itu tidak bisa, untanya nggak mau jalan. Ternyata karena mangkel sama istrinya, "Laki-laki kok di rumah, doa, ya Allah jangan kembalikan aku ke rumah." Jadi untanya mau dibawa kembali nggak mau, kabul doanya, bener nggak sampai rumah. Laki-laki kok di rumah. Motivasi dari perempuan tuh dikit aja temennya lekit. Lekit. Nah, itulah kita ini jangan lihat uzur. Ya. Kalau kita lihat uzur kita jadi orang lemah. Tapi kalau kita nafikan uzur untuk mengejar cita-cita, kita menjadi orang yang kuat. Wallahu ta'ala.
Saksikan terus Inspirasi Pagi yang tayang setiap pagi di bulan Ramadan agar awali pagi kita dengan hal-hal positif, dan insya Allah mudah-mudahan dengan menonton Inspirasi Pagi ini memberikan energi positif pada kehidupan kita. Jangan lupa juga bagi yang baru datang, tekan tombol like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Oke, salam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Channel Murni Turniati, channel inspiratif.